Tetapi di pagi hari berikutnya, Empu Baladatu ternyata telah minta diri. Ia sama sekali tidak menanyakan tentang harta benda itu. Tiap kali ia hanya berpesan agar orang-orang Serigala Putih merubah sikapnya terhadap perempuan dan anak-anak mereka yang kebetulan lahir perempuan pula. "Aku akan pergi," berkata Empu Baladatu. "Pada saat-saat yang belum dapat aku katakan, aku akan datang. Kalian tidak boleh bertengkar lagi dengan orang-orang Macan Kumbang. Aku akan singgah di padepokan mereka dan memberikan pesan yang sama. Selebihnya, berhati-hatilah terhadap orang-orang yang bernama Maisa Bungalan dan Linggodadi. Keduanya adalah musuh yang paling buas bagi orang-orang yang mereka sebut berilmu hitam. Yang mereka maksud sudah tentu adalah kita sekalian." Orang-orang dari gerombolan Serigala Putih itu mengangguk-angguk. "Hati-hatilah menjaga diri," berkata Empu Baladatu kemudian. Tetapi Empu, tiba-tiba saja orang yang dianggap memiliki ilmu tertua dan tertinggi itu bertanya, "Bagaimanakah sikapku terhadap Empu Songgondaru dan penguasa di Singosari yang ternyata adalah dua orang anak muda yang baik hati itu?" Empu Baladatu mengerutkan keningnya. Dia memang sulit sekali untuk menentukan sikap terhadap kedua pemimpin Singosari itu. Dia sama sekali tidak ragu-ragu. Meskipun keduanya adalah orang yang baik hati dan pemurah, tapi baginya sifat yang dianggapnya lemah itu justru menguntungkannya. Meskipun kedua anak-anak muda itu memiliki ilmu yang luar biasa, tapi untuk menentukan sikap terhadap Empu Songgondaru memang terlampau sulit baginya. Ia sadar bahwa kakaknya tentu tidak akan bersedia berdiri di pihaknya. Tapi untuk memusuhinya, rasa-rasanya masih ada perasaan segan. Meskipun sudah terbayang pula di dalam angan-angannya, jika Empu Songgondaru itu kelak akan menjadi penghalang bagi cita-citanya, maka ia tidak akan ragu-ragu untuk mengambil sikap. Apalagi Empu Baladatu merasa bahwa ilmu kakaknya tidak terpaut banyak dari ilmunya sendiri. "Jika aku berhasil menambah tingkat ilmuku selapis lagi, maka aku akan menjadi orang yang akan mampu melakukan apa saja," berkata Empu Baladatu di dalam hati. Namun pada itu ia harus menjawab pertanyaan orang dari gerombolan Serigala Putih itu, sehingga kemudian katanya, "Empu Songgondaru adalah orang yang baik. Ia tidak akan mengganggu kita dan kita pun tidak akan mengganggunya. Ia adalah kakak kandungku yang mengerti apa yang aku inginkan. Meskipun kami akan mengambil jalan yang berbeda." Ia berhenti sejenak lalu. "Dan bukankah persoalan gerombolan Serigala Putih dan Empu Songgondaru sudah selesai? Kematian pemimpinmu merupakan akhir dari pertentangan yang berkepanjangan." Orang tertua itu mengangguk-angguk. "Apakah kalian masih tetap mendendam terhadap Kakang Songgondaru yang telah menyebabkan kematian pemimpinmu?" Orang tertua itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Tidak, Empu, aku tidak mendendamnya. Tetapi meskipun demikian, tanpa aku, jangan membuat hubungan dengan Empu Songgondaru. Jika terjadi sesuatu akibat kelenganmu, aku tidak bertanggung jawab." Orang tertua itu mengangguk-angguk. "Nah, hati-hatilah. Aku akan kembali ke padepokanku. Pada saatnya aku akan datang. Sebelumnya mungkin sekali aku akan mengirimkan orang-orangku untuk melakukan hubungan-hubungan jika aku berhalangan." "Baiklah, Empu," berkata orang tertua. "Kami akan menunggu. Apakah yang harus kami lakukan?" "Baiklah, untuk sementara kaulah yang harus memimpin kawan-kawanmu. Usahakan agar ilmu mereka meningkat dengan caramu. Karena pada suatu saat aku akan pergunakan caraku bagi kepentingan kalian." "Kami menunggu," jawab orang tertua itu. Demikianlah Empu Baladatu pun meninggalkan padepokan Serigala Putih untuk kembali ke padepokannya. Ia merasa usahanya untuk menguasai gerombolan yang kehilangan pemimpin itu berhasil.
Sejak ia melihat kematian pemimpin Serigala Putih, maka ia sudah mempunyai pertimbangan tersendiri sehingga sikapnya yang nampaknya lunak dan baik telah berhasil membawanya ke dalam lingkungan Serigala Putih, dan bahkan sekaligus tanpa diperhitungkan lebih dahulu gerombolan Macan Kumbang. Hanya karena kecepatannya menentukan sikap sajalah, maka kedua gerombolan itu berada di bawah kekuasaannya dan setiap saat akan dapat dipergunakannya. Dalam perjalanan kembali itulah Empu Baladatu singgah sejenak di padepokan gerombolan Macan Kumbang, yang suasana serta keadaannya tidak banyak berbeda dengan padepokan Serigala Putih. Orang-orang di padepokan gerombolan Macan Kumbang pun sama sekali tidak menghargai perempuan-perempuan yang ada di padepokan mereka. Dan seperti di padepokan gerombolan Serigala Putih, maka Empu Baladatu pun menghembuskan napas kehidupan yang berbeda. Namun pada itu kedua-duanya benar-benar telah berada di bawah pengaruhnya. Kengerian dan harapan adalah ikatan yang tidak dapat mereka lepaskan lagi. Empu Baladatu hanya berada semalam di padepokan gerombolan Macan Kumbang. Setelah memberikan beberapa petunjuk dan menetapkan orang yang untuk sementara memegang pimpinan selama ia tidak berada di padepokan itu, maka Empu Baladatu pun segera kembali ke padepokannya. Semuanya harus direncanakan dengan baik, berkata Empu Baladatu pada para pengawalnya. Ya Empu, tapi apakah Empu tidak curiga bahwa sepeninggal Empu mereka akan menentukan sikap yang lain? Mereka tidak mempunyai kekuatan cukup untuk berbuat demikian. Mereka merasa kehilangan pemimpin sehingga secara jiwani mereka menjadi lemah sekali. Meskipun sebenarnya mereka masih cukup kuat secara badani. Jika aku berhasil, maka kedua padepokan itu akan dapat menjadi landasan kekuatan yang berbahaya bagi Singosari. Pengawalnya mengangguk-angguk. Mereka mengerti bahwa jika rencana itu berhasil, maka kemungkinan-kemungkinan yang cerah akan dapat terjadi. Tetapi kita harus dapat dengan cepat menguasai daerah di luar Singosari sendiri sebelum daerah-daerah itu menentukan sikap. Dan untuk itu harus ada perencanaan sebaik-baiknya. Dalam pada itu, para pemimpin pemerintahan di setiap daerah, para raja, para kuwu, dan buyut akan ikut menentukan. Jika kita kurang memperhitungkan setiap kemungkinan yang dapat terjadi, maka kita akan sesat. Pengawalnya hanya mengangguk-anggukkan kepala saja, tetapi mereka dapat membayangkan keterangan Empu Baladatu. Kemenangan Kuwu Tumapel yang kecil saat itu atas Kediri dapat dipakai sebagai cermin. Kenarok yang kemudian bergelar Sri Rajasa dapat memperhitungkan waktu dan keadaan sebaik-baiknya. Ketidakpuasan para Brahmana dipergunakannya sebaik-baiknya untuk melaksanakan rencananya menguasai Kediri yang besar. Para pengawalnya masih mengangguk-angguk. Nah, kita harus menemukan kelemahan Singosari. Kita harus dapat menumbuhkan ketidakpuasan pada sebagian dari rakyat Singosari, agar pada suatu saat ketidakpuasan itu akan dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pengawalnya masih mengangguk-angguk. Itulah sebabnya aku masih harus memikirkannya. Masih banyak hal yang harus diperhitungkan, bukan sekedar menyusun kekuatan dan bertempur di arena. Demikianlah Empu Baladatu telah memberikan beberapa landasan sikap kepada para pengawalnya yang terpedaya. Namun yang masih belum diketemukan oleh Empu Baladatu adalah orang-orang yang dapat diajaknya berpikir, membuat pertimbangan dan menentukan sikap. Tapi jika tidak ada orang lain, katanya di dalam hati, aku sendiri agaknya akan mampu melakukannya. Kakang Songgondaru agaknya tidak sejalan dengan rencanaku. Bahkan nampaknya ia terlampau mengagumi kedua anak muda yang kini sedang memegang pemerintahan. Sekilas terbayang wajah-wajah yang tegang dari orang-orang yang bernama Tinggojati dan Maisa Bungalan. Namun Empu Baladatu kemudian menggertakkan giginya sambil berkata, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan apapun di belakangnya. Mungkin mereka mempunyai beberapa kawan atau saudara seperguruan, tapi mereka bukan kekuatan yang perlu dicemaskan.
Namun kemudian, tetapi perlu diperhitungkan usaha mereka menjumpai orang-orangku seorang demi seorang atau sekelompok kecil demi sekelompok kecil yang akhirnya benar-benar dapat mengurangi kekuatan dalam keseluruhan. Dalam usahanya untuk mengatasi kemungkinan itu, maka Empu Baladatu berniat untuk mengirimkan beberapa orangnya khusus untuk mengetahui lebih banyak dari kedua orang itu tanpa menimbulkan kemungkinan benturan, karena Empu Baladatu masih menganggap bahwa orang-orang yang menamakan diri pembunuh orang berilmu hitam itu benar-benar memiliki kelebihan dari orang-orangnya. Aku harus mengirimkan beberapa orang dalam tugas sandi tanpa memperkenalkan ciri-ciri perguruan yang disebut ilmu hitam, berkata Empu Baladatu dalam hatinya. Demikianlah ternyata Empu Baladatu benar-benar melakukan seperti yang dikehendakinya itu. Jika ia sampai di padepokannya dan berbicara dengan orang-orang terdekat, maka ia pun kemudian memutuskan untuk melepaskan beberapa orang untuk mencari keterangan lebih jauh tentang Maisa Bungalan, anak Mahendra, dan Linggodadi. Tapi kalian tidak boleh sama sekali menunjukkan ciri-ciri dan tanda-tanda yang dapat menjebak kalian. Bukan kalian yang dapat mengenali Linggodadi dan Maisa Bungalan, namun sebaliknya mereka lah yang akan berhasil menjebak kalian. Orang-orang itu mengangguk-angguk. Kalian pergi sebagai orang-orang yang tidak memiliki kemampuan apapun yang dapat kalian banggakan. Kalian adalah perantau miskin yang mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Tugas kalian mengetahui dengan lebih jelas lagi tentang Maisa Bungalan dan Linggodadi. Bukan mereka lah yang mengetahui lebih banyak tentang kalian dan bahkan membunuh kalian. Dengan demikian maka Empu Baladatu pun telah mempersiapkan beberapa orangnya untuk tugas itu. Dengan sungguh-sungguh ia memberikan beberapa petunjuk dan pesan. Tugas kalian tidak termasuk tugas yang berat. Kalian pergi menjelajahi daerah Singosari dan sekitarnya. Kalian tidak harus melakukan sesuatu selain mendengarkan berita. Kalian tidak harus berkelahi atau melakukan kekerasan apapun. Hanya jika jiwa kalian terancam, kalian boleh melakukan perlawanan. Itu pun harus kalian jaga agar kalian tidak menunjukkan ciri perguruan kita. 6 orang telah disiapkan untuk tugas itu. Mereka mendapat latihan khusus dalam tata perkelahian yang agak menyimpang dari ciri-ciri perguruan mereka. Setelah Empu Baladatu yakin bahwa mereka akan dapat menyamar diri, maka ke-6 orang itu pun kemudian dilepaskannya meninggalkan padepokan dengan pesan agar mereka selain mendapatkan keterangan tentang Maisa Bungalan dan Linggodadi, juga mencari keterangan tentang gerombolan yang disebut berilmu hitam, aliran yang manapun juga. Mereka akan dapat diserap untuk menjadi pengikut yang baik seperti gerombolan Serigala Putih dan gerombolan Macan Kumbang. Dengan pakaian dan sikap seorang perantau, maka ke-6 orang itu pun kemudian pergi memencar, menempuh jalannya masing-masing. Dari padepokan mereka membawa bekal yang cukup, karena mereka akan menempuh perjalanan yang cukup panjang. Mereka membawa beberapa keping perak yang dapat mereka pergunakan jika perlu sekali. Namun bagi mereka, makan dan minum mereka sehari-hari sudah berbekal pakaian seorang perantau yang dapat mereka pergunakan untuk menumbuhkan belas kasihan orang lain. Dalam pada itu ke-6 orang itu pun merasa bahwa tugasnya bukanlah tugas yang berat dalam arti benturan-benturan jasmania. Mereka hanya harus melakukan dengan tekun, telaten, dan tidak segera menjadi jemu dan apalagi putus asa. Sepeninggal ke-6 orang itu, maka Empu Baladatu pun memerintahkan beberapa orang yang pernah ikut bersamanya ke padepokan gerombolan Serigala Putih dan Macan Kumbang. Atas namanya, orang-orang itu harus mengatur agar orang-orang dari gerombolan Serigala Putih dan Macan Kumbang selalu merasa bahwa Empu Baladatu adalah pemimpinnya, sehingga semua perintahnya harus ditaati. Selain harus melakukan pengawasan atas perkembangan padepokan itu selanjutnya.
Namun dalam pada itu tidak semua orang di dalam kedua lingkungan itu dapat menahan diri. Bagaimanapun juga rahasia itu mereka simpan. Namun orang-orang yang tidak terlalu puas dengan keadaan terakhir di luar sadarnya telah bercerita kepada orang-orang lain yang pernah berhubungan dengan mereka. Orang-orang yang kadang-kadang mereka jumpai untuk membeli bahan makanan atau bahan pakaian. Sehingga betapapun lambatnya, tapi akhirnya beberapa orang pun mengetahui pula bahwa kedua gerombolan itu telah berada di bawah pimpinan orang baru. Dan di antara beberapa orang itu termasuk orang yang bernama Linggodadi. Gerombolan itu sudah lama aku dengar, berkata Linggodadi kepada kakak. Mereka berada di bawah pimpinan seorang yang memiliki ilmu hitam, sahut Linggopati. Keduanya termenung sejenak, lalu kemudian Linggopati berkata, kita tidak dapat bertindak tergesa-gesa. Kita harus berada di antara orang-orang kita untuk menyusun kekuatan. Kedua gerombolan ditambah dengan kekuatan Mpu Baladatu sendiri merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Linggodadi mengangguk-angguk. Kita tidak dapat menghadapi mereka seperti yang kita lakukan sebelumnya, berkata Linggodadi. Lagi jika kita berhadapan dengan gerombolan-gerombolan yang karena sesuatu hal telah menggabungkan diri menjadi satu lingkungan. Agaknya Mpu Baladatu dapat dimanfaatkan kedua gerombolan perampok itu menjadi kekuatan yang lain, yang langsung atau tidak langsung merupakan kekuatan yang perlu kita perhatikan, jangka pendek dan jangka panjang. Linggopati mengangguk-angguk. Mereka pun kemudian bersepakat untuk berada di dalam lingkungannya dan menempa diri lebih tekun lagi. Tetapi kita tidak boleh berada dalam lingkungan yang mati, sehingga kita tidak mengetahui perkembangan keadaan, desis Linggopati. Linggodadi mengangguk-angguk. Ia menyadari penuhnya bahwa padepokannya harus selalu mengikuti perkembangan keadaan, terutama tentang kedua gerombolan yang telah diikat oleh seorang pemimpin dari keduanya. Demikianlah maka Linggopati dan Linggodadi pun kemudian berusaha untuk menempa diri bersama kekuatan yang ada padanya. Mereka tidak lagi merantau mencari orang-orang berilmu hitam dan sekaligus membinasakan mereka. Kini mereka ternyata berhadapan dengan gerombolan yang semakin lama menjadi semakin besar dan meluas. Perlahan-lahan namun pasti, padepokan Linggopati dan Linggodadi pun semakin berkembang. Dalam kehidupan sehari-hari keduanya mempunyai pengaruh yang besar atas pemerintahan di Mahibit, sehingga keduanya seakan-akan mempunyai kekuasaan yang khusus melalui kekuasaan yang berada di tangan Aku. Jika pada suatu saat Aku Tumapel mampu mengalahkan kekuatan di Kediri yang besar, maka tidak mustahil bahwa Aku di Mahibit pun akan dapat mengalahkan kekuasaan di Singosari, berkata Linggopati pada adiknya dan seluruh kekuasaan yang ada padanya. Dengan hadirnya beberapa orang bekas prajurit yang berpengalaman di dalam lingkungannya, maka Linggopati dapat menyusun kekuatan yang semakin lama semakin berkembang. Beberapa orang yang telah terhimpun di dalam padepokannya pun mendapat tempaan lahir dan batin. Tanpa orang-orang berilmu hitam, kita tidak perlu tergesa-gesa, berkata Linggopati. Tapi kini kita harus bersikap lain. Orang-orang berilmu hitam itu akan dapat mendahului atau mengganggu usaha kita. Adiknya yang sependapat berusaha sekuat-kuatnya untuk meningkatkan ilmu, bukan saja orang-orangnya, tapi juga dirinya sendiri. Namun dalam pada itu berita tentang kekuasaan Mpu Baladatu yang telah merembus ke dalam lingkungan gerombolan Serigala Putih dan Macan Kumbang pun terdengar pula oleh para petugas sandi di Singosari. Orang-orang yang tidak terlalu puas dengan keadaan di dalam lingkungan mereka ternyata tidak berhasil menyimpan rahasia itu serapat-rapatnya. Kedua gerombolan itu memiliki kekuatan yang cukup. Seorang petugas sandi melaporkan kepada Lembu Ampal. Lembu Ampal termangu-mangu. Menurut pendengarannya, orang yang bernama Mpu Baladatu itu adalah saudara Mpu Songgondaru, sehingga karena itu maka ia pun menjadi ragu-ragu. Benarkah yang kau dengar? Bertanya Lembu Ampal. Sepanjang pendengaranku benarlah demikian, tapi aku masih belum membuktikannya, karena yang disebut bernama Mpu Baladatu itu
kini tidak berada di kedua padepokan itu. Lembu Ampal mengangguk-angguk, tapi keterangan itu diterimanya dengan penuh keraguan-raguan. Aku akan menemui Empu Sanggondaru, berkata Lembu Ampal di dalam hatinya. Karena keraguan-raguannya itulah maka Lembu Ampal masih belum menyampaikannya kepada Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Ia ingin mendapat keterangan yang lebih pasti, selebihnya menunggu kedatangan Mahisa Agni yang masih belum kembali dari pengembaraannya bersama Mahisa Bungalan dan Witantra. Baiklah, berkata Lembu Ampal kemudian, aku pun akan berusaha mendapatkan keterangan, tetapi jika pendengaranmu benar, maka kita memang harus berhati-hati menghadapinya. Soalnya tentu bukan sekedar bermain-main. Apakah sebaiknya kita mendekati kedua padepokan itu untuk mendapatkan kepastian? Bertanya petugas sandi itu. Jangan berbuat apapun juga. Aku sendiri akan mencari jalan. Tugas sandi itu termangu-mangu, namun ia pun kemudian mengangguk-angguk, katanya. Silahkan, mudah-mudahan segera berhasil. Dengan demikian maka Lembu Ampal pun kemudian berusaha untuk mendapat keterangan lebih jauh tentang Empu Baladatu. Sumber yang mungkin dapat memberikan keterangan kepadanya adalah Empu Sanggondaru, yang menurut pengertiannya adalah saudara kandung Empu Baladatu. Dengan diam-diam maka Lembu Ampal pun kemudian pergi ke padepokan Empu Sanggondaru. Bahkan ia sama sekali tidak mengatakan kepada Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Ia hanya mengatakan bahwa ia mohon izin untuk pergi dalam sehari karena ada persoalan keluarga yang harus diselesaikan. Dengan 2 orang pengawalnya, Lembu Ampal mengunjungi padepokan Empu Sanggondaru. Kedatangannya ternyata telah mengejutkan seisi padepokan, karena Lembu Ampal datang dengan diam-diam tanpa memberitahukannya lebih dahulu. Kami terkejut sekali, berkata Empu Sanggondaru. Maaf Empu, kami tidak sempat memberitahukan lebih dahulu akan kedatangan kami. Tiba-tiba saja kami didera oleh suatu kepentingan yang sangat mendesak. Empu Sanggondaru mengerutkan keningnya, namun kemudian sambil tersenyum ia berkata, aku sudah menduga bahwa persoalan adikku agaknya telah terdengar sampai ke istana. Lembu Ampal pun tersenyum pula, jawabnya, dugaan Empu tepat sekali. Aku memang ingin mengetahui lebih banyak tentang Empu Baladatu. Empu Sanggondaru menarik napas dalam-dalam, meskipun ia sadar bahwa saat seperti itu pasti akan datang. Namun ia masih juga menjadi berdebar-debar. Tapi Empu Sanggondaru masih sempat berkata, baiklah, aku memang tidak akan dapat ingkar dari pertanyaan tentang adikku itu. Tapi aku ingin mempersilahkan Senopati untuk duduk lebih dahulu sambil melihat-lihat hasil buruanku. Setelah para cantrik menghidangkan seteguk air untuk menghapus dahaga, aku akan mengatakan serba sedikit yang aku ketahui tentang adikku itu.